warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rania Nurul Hasanah NIM 19080706011 dan saya sendiri Ana Khairul Labibah NIM 19080706045. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil makalah kami berjudul Jamur, Alga, dan Protozoa. Yang pertama, jamur. Apa sih jamur itu? Jamur adalah mikroorganisme yang termasuk golongan eukariotik dan tidak termasuk golongan tumbuhan. Jamur berbentuk sel atau benang bercabang dan mempunyai dinding sel yang sebagian besar terdiri atas kitin dan glukan dan sebagian kecil dari selulosa atau ketosan. Gambaran tersebutlah yang membedakan antara jamur dengan sel hewan dan tumbuhan, yaitu sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan sebagian besar adalah selulosa. Jamur mempunyai protoplasma yang mengandung satu atau lebih inti, tidak mempunyai klorofil, berkembang biak secara aseksual, seksual, atau keduanya. Selanjutnya kita lanjut ke morfologi dari jamur. Bagaimana sih morfologi dari jamur? Seperti yang terlihat di gambar, di situ ada hifa. Hifa adalah struktur fungi berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora dan konidia. Nah, bagian tubuh fungi yang mencolok adalah miselium yang terbuat dari kelompok hifa yang bercabang-cabang, membentuk suatu jala yang umumnya berwarna putih. Kemudian ada lagi nih, dinding sel. Nah, dinding sel ini memberikan bentuk pada sel dan melindungi isi sel dari lingkungan. Meskipun kokoh, dinding sel tetap bersifat permeabel untuk nutrien-nutrien yang diperlukan. Kemudian, komponen penting dalam dinding sel sebagian besar fungi adalah kitin, suatu polisakarida yang juga merupakan komponen utama dari kerangka luar serangga dan arthropoda lainnya. Selanjutnya ada septum. Nah, septum ini merupakan sekat yang membagi hifa menjadi kompartemen-kompartemen. Meskipun demikian, protoplasma dari sel-sel masih saling berhubungan karena septum tersebut mempunyai lubang-lubang. Ada lagi mitokondria. Nah, mitokondria terdapat dalam sitoplasma sel fungi, dapat berbentuk lingkaran, oval, atau memanjang. Selanjutnya ribosom. Nah, ribosom ini terdapat bebas dalam sitoplasma, tetapi ada juga yang terikat pada permukaan retikulum endoplasma atau pada membran nukleus. Selanjutnya aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi mempunyai aneka peran, antara lain memproses dan menyekresi glikoprotein yang akan menjadi bagian dari dinding sel. Kemudian menyekresi bahan-bahan ekstraseluler seperti sel koat pada pembelahan spora dari suatu sitoplasma yang multinukleat. Kemudian ada lagi mikrobodies. Nah, mikrobodies ini antara lain perokisem dan gliokisosim. Kemudian enzim yang terlibat dalam oksidasi asam lemak dan dalam siklus gliooksalat. Nah, lisosom ini berfungsi untuk mengatur pemecahan komponen-komponen sel, misalnya pemecahan septum agar inti sel bisa bergerak dari sel satu ke yang lain, dan pada fungi yang paratisik ini untuk memecahkan dinding sel dari inang. Selanjutnya ada vesikel. Nah, vesikel ini di dalamnya terdapat sel, yaitu struktur-struktur mirip kantung dalam jumlah besar di lokasi-lokasi pertumbuhan dinding sel, terutama pada hifa apikal.
Nah, vesikel tersebut ini mengosongkan isinya di antara plasmalema dan dinding sel. Selanjutnya kita masuk ke cara perkembangbiakan jamur. Bagaimana sih cara perkembangbiakan jamur? Nah, cara perkembangbiakan jamur itu ada dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual ini diawali dengan penyebaran spora di beberapa tempat dengan bantuan angin. Nah, spora mushroom tadi akan tumbuh dengan sempurna ketika tempat dan kondisi lingkungannya mendukung. Kemudian spora tadi akan berkecambah membentuk hifa atau benang-benang yang halus. Setelah hifa tadi terbentuk, kemudian akan menjadi kumpulan hifa yang membentuk menjadi miselium. Nah, setelah itu miselium akan berbentuk gumpalan kecil yang menandakan bahwa tubuh buah jamur itu mulai tumbuh. Yang selanjutnya diikuti oleh terbentuknya bagian seperti tangkai dan tudung sehingga menjadi jamur yang sempurna. Kemudian ada lagi yang kedua, reproduksi secara aseksual. Nah, reproduksi ini diawali dengan spora yang dihasilkan dari struktur atau di dalam hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan sekitar memungkinkan untuk pertumbuhan jamur, maka jamur ini nanti akan mengklon diri mereka dengan cara menghasilkan sekal spora yang banyak secara aseksual. Kemudian spora akan pindah tempat dengan bantuan angin maupun air. Nah, jika berada tempat yang lembab atau pada permukaan yang sesuai, maka spora-spora tersebut akan berkecambah hingga membentuk tubuh buah. Nah, klasifikasi jamur itu ada 4 ya teman-teman. Ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Pertama, Zygomicota. Nah, Zygomicota ini yaitu jamur pelapuk atau tinggal pada inang yang sudah mati, pada makanan atau pada sisa tumbuhan dan hewan, parasit pada manusia dan tumbuhan, serta bersimbiosis saling menguntungkan pada habitat lain. Nah, ciri-ciri dari Zygomicota ini memiliki hifa yang tidak bersekat, kemudian dinding selnya itu tersusun dari kitin, kemudian melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang berikutnya tidak mempunyai tubuh buah karena dia ini ya teman-teman menumpang pada inang ya. Kemudian ada lagi Ascomycota. Nah, Ascomycota ini bisa disebut juga sebagai sakfungi, merupakan jamur yang memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang terbentuk seperti kantung atau Ascomycota sendiri, yang berarti ascus kantung, dan ascospora adalah spora. Untuk ciri-ciri dari Ascomycota ini menghasilkan ascospora, kemudian memiliki talus uniseluler dan multiseluler, kemudian memiliki hifa yang bersekat, kemudian dinding hifa diperkuat dengan selulosa, kemudian reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Yang ketiga ada Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini merupakan jamur yang saprofit dan parasit, dan pada umumnya mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung. Namun tidak semua jenis jamur yang tergolong dalam klasifikasi ini dapat dimakan. Ada beberapa yang beracun. Nah, ciri dari Basidiomycota ini memiliki hifa bersekat, memiliki tubuh buah, melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Untuk contohnya sendiri itu
Auricularia polytricha atau jamur kuping yang biasa teman-teman konsumsi ya. Kemudian Volvariella volvacea, jamur merang. Kemudian selain itu ada lagi nih Ganoderma aplanatum atau jamur kayu. Yang berikutnya nomor 4 ada Deuteromycota. Nah, pada umumnya jamur ini itu merusak, yang artinya merusak jadi Deuteromycota. Nah, jamur ini itu umumnya merusak baik terhadap tanaman, hewan, dan manusia, dan pada umumnya berkembang biak secara aseksual. Cirinya yaitu bersifat saprofit pada bahan organik dan bersifat parasit pada tanaman-tanaman tinggi serta perusak tanaman hias. Kemudian ciri lainnya memiliki hifa yang bersekat dan mengandung zat kitin. Contohnya ini Melasia furfur, yaitu jamur penyebab panu. Kemudian Epidermiphyton flocosum, jamur penyebab kutu air. Lanjut ke identifikasi jamur mikroskopis. Nah, jamur mikroskopis ini merupakan jamur yang berukuran kecil, sehingga untuk melihat struktur jamur ini secara jelas hanya dapat dilakukan dengan alat bantu berupa mikroskop. Secara alamiah, jamur ini banyak dijumpai pada tempat dengan kondisi lembab, kemudian dapat ditemukan pada batang tumbuhan, di halaman rumah setelah hujan, pada sisa makanan yang sudah basi, dan di tempat-tempat basah atau tempat yang kaya zat organik. Nah, untuk melakukan pengamatan, biasanya teknik atau metode yang sering dilakukan yaitu dengan pembuatan blok square media, atau yang biasa disebut pula slide culture, di mana jamur tadi diinokulasi pada media untuk diinkubasi, kemudian diamati strukturnya menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita masuk ke kerugian jamur. Nah, di sini ada beberapa jenis jamur yang merugikan. Contohnya nih, Ustilagomaides menyerang tanaman jagung. Kemudian Aspergillus flavus, kontaminan pada kacang atau racun aflatoksin. Kemudian ada Aspergillus parasiticus, yaitu kontaminan pada kacang atau racun aflatoxin. Kemudian ada lagi Tinea versicolor yang menyebabkan infeksi kulit oleh jamur. Kemudian ada Tinea capitilis, infeksi pada kulit, rambut, dan kuku, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Selain kerugian, jamur ini banyak juga yang memiliki manfaat. Contohnya, Rhizopus oryzae ini bermanfaat dalam fermentasi kedelai menjadi tempe. Kemudian Aspergillus oryzae bermanfaat dalam fermentasi kedelai untuk kecap. Kemudian ada Aspergillus niger bermanfaat dalam produksi asam nitrat. Ada lagi Penicillium chrysogenum, yaitu bermanfaat dalam produksi antibiotik penisilin. Dan masih banyak manfaat-manfaat dari jamur lainnya ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke materi alga. Alga itu apa? Alga atau ganggang itu merupakan protista yang bersifat fotoautotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, ganggang ini dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Nah, alga ini merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki tali beragam, yaitu uniseluler atau multiseluler dan berpigmen fotosintetik. Nah, di dalam dunia tumbuhan, alga atau ganggang ini termasuk ke dalam
dunia Talopita atau tumbuhan halus karena belum mempunyai akar, batang, dan daun secara jelas. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi ganggang atau alga. Nah, di sini yang pertama ada ganggang hijau biru, banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, kemudian pot, batu karang yang lembab. Bahkan ditemukan pula di sumber air panas seperti mata air panas Yellowstone Park yang di Amerika. Nah, cara perkembangbiakannya ini ada 3, yaitu pembelahan sel, kemudian fragmentasi, kemudian ada lagi cara ketiga yaitu spora. Nah, alga ini merupakan paling mudah didapat karena jumlahnya paling banyak, diantaranya Chlorella atau jenis alga hijau yang memiliki 1 sel. Habitatnya ini di air tawar maupun air laut. Berikutnya ada ganggang coklat atau Phaeophyta. Nah, ini banyak terdapat di daerah yang beriklim dingin. Alga ini banyak mendominasi bagian lateral daerah Arktik dan Antartik. Nah, contoh dari ganggang coklat ini ada Focus 100, Macrocystis perifera, kemudian Sargassum vulgar turbinaris. Selanjutnya ada ganggang merah. Nah, sebagian ganggang merah ini hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Nah, sebagian kecilnya ini di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Ganggang laut ini banyak ditemukan di laut dalam. Contohnya nih ada Gelidium dan Glacilaria. Namun ada juga yang ditemukan di laut dengan kedalaman sedang. Contohnya Aucema siponasum. Ganggang merah ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, perkembangan biakan secara vegetatif ini berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium. Kemudian spora selanjutnya tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-selnya haploid. Nah, sementara perkembangbiakan secara generatif, ganggang merah ini dengan oogami, kemudian pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Selanjutnya ada ganggang emas. Nah, ganggang emas ini merupakan jenis alga yang umumnya banyak hidup di perairan air tawar, memiliki tubuh bersel 1 dan sebagian kecil multiseluler, membentuk koloni dinding sel mengandung silika, kemudian memiliki 2 flagel yang tidak sama panjang. Nah, cara hidupnya ada yang berenang bebas dan ada yang membentuk koloni. Contoh nih dari alga ini yaitu Basiloprita atau diatom, kemudian ada lagi Vaucheria geminata. Selanjutnya ganggang diatom atau Basiloprita. Nah, alga ini merupakan alga unisel yang memiliki tudung keras atau dinamakan frustul, tersusun dari silika dan tertutup oleh lapisan organik. Untuk contohnya ini ada spesies Stepnadius alpinus, kemudian Stepnadodicus astrea, ada Simbella cistula, dan lain-lain. Kemudian ada Euglena. Nah, Euglena ini merupakan alga yang strukturnya ini protozoa dengan ciri khususnya memiliki flagella, kemudian dapat
bergerak menggunakan flagelnya uniseluler biasanya ditemukan di perairan yang bersih. Nah, alga ini terbilang unik karena beberapa sifatnya ini seperti tumbuhan, yaitu memiliki kloroplast dan memproduksi energi dari proses fotosintesis. Berikutnya ada ganggang api atau Pyrophyta. Nah, sering dijuluki ganggang api karena tubuhnya dapat berpendar karena memiliki kandungan fosfor. Kemudian memiliki kemampuan untuk berpendar atau menghasilkan cahaya atau dinamakan bioluminesken. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan alga. Nah, faktornya ini ada faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Contohnya nih, ada suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial atau nutrien yang digunakan. Nah, untuk suhu sendiri yang berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Kemudian ada lagi cahaya. Nah, cahaya ini mempengaruhi tingkah laku organisme akuatik. Kemudian pH. Kalau pH ini mempengaruhi toksisitas atau suatu senyawa kimia. Kemudian ada lagi nutrien. Nah, nutrien ini berasal dari hasil dekomposisi bahan organik dan regenerasi dari nutrien dan oleh pengadukan vertikal air yang memungkinkan sediaan nutrien yang tersimpan di dalam lapisan air dapat dimanfaatkan di lapisan air permukaan. Selanjutnya kita masuk ke cara perkembangbiakan alga. Nah, alga ini berkembang biak secara aseksual dan secara seksual. Nah, perkembangan aseksual vegetatifnya ini melalui beberapa cara, diantaranya fragmentasi, membelah diri, dan spora kembar. Nah, fragmentasi ini adalah cara berkembang biak alga secara vegetatif yang terjadi pada alga yang berbentuk lembaran dan benang. Kemudian kalau untuk membelah diri itu umumnya terjadi pada alga uniseluler. Kemudian ada perkembangbiakan melalui spora. Ini akan dihasilkan oleh spora berflagel yang dapat berenang. Nah, spora tersebut dinamakan spora kembara karena dapat berenang dan mengembara. Kemudian kita masuk ke manfaat dan kerugian dari alga. Nah, alga ini memiliki manfaat dan kerugian. Di antaranya manfaat alga dapat sebagai pupuk tanaman karena mengandung protein, nutrisi, dan mineral, kemudian sebagai obat-obatan, kemudian sebagai pengendali polusi. Namun di sisi lain alga memiliki kerugian, yaitu dapat menghalangi sinar matahari karena alganya lebat, jadi perairan tadi tertutup oleh alga sehingga air tadi terhalangi dari sinar matahari. Kemudian rambut atau akar yang panjangnya ini dapat membunuh hewan laut dan berikutnya bisa membuat kolam menjadi kotor. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ana terkait jamur, alga, dan protozoa. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada protozoa. Nah, apa protozoa itu? Kita pasti sering mendengar atau bahkan setidaknya pernah mendengar kata protozoa. Nah, protozoa itu apa sih? Nah, protozoa ini berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama.
Nah, protozoa ini merupakan kelompok lain protista eukariotik. Nah, protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Nah, protozoa ini dibedakan dari prokariot karena ukuran yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari alga karena untuk tidak berklorofil, dibedakan dari jamur karena tidak dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Nah, protozoa ini juga merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Nah, untuk karakteristik protozoa sendiri, nah protozoa ini termasuk mikroorganisme atau organisme kecil ya, organisme makhluk hidup yang berukuran kecil, besarnya antara 3 mikron sampai 100 mikron. Nah, protozoa merupakan penghuni tempat berair atau tempat basah. Bila keadaan jadi kering akan membuat menjadi seperti kristal. Nah, kegiatan hidup ini dilakukan oleh sel itu sendiri. Di dalam sel terdapat alat-alat yang melakukan kegiatan hidup. Nah, alat-alat tersebut misalnya ada inti atau nukleus, butir inti atau nukleolus, rongga atau vakuola, mitokondria, dan mitokondria. Nah, pada umumnya protozoa bersel satu, tetapi ada beberapa spesies yang membentuk koloni. Sesuai dengan sifat binatang, umumnya protozoa ini berdinding selaput plasma tipis. Bentuknya bermacam-macam, ada yang tidak tetap dan ada yang tetap. Yang terakhir disebabkan oleh karena adanya pelikulus atau kulit, dan beberapa mempunyai cangkang kapur, berflagela, bersilia, dan berspora. Nah, sitoplasma protozoa sebagian besar tidak berwarna, tetapi beberapa spesies kecil misalnya Stentor Corellus berwarna biru dan Blephrusma lateria berwarna merah atau merah muda. Dua bagian sitoplasma biasanya dibedakan atas bagian pinggiran yang disebut ektoplasma dan bagian sentral yang lebih padat dan bergranula endoplasma. Nukleus protozoa ini umumnya hanya sebuah, tetapi ada juga yang lebih. Struktur nukleus pada prinsipnya ada yang vesikular dan granular. Nah, vakuola yang terdapat dalam protozoa dapat dibedakan atas vakuola kontraktil, dan vakuola makanan, dan vakuola stasionari. Vakuola yang terakhir itu mengandung cairan yang terdapat dalam tubuh protozoa. Mitokondria dalam protozoa erat hubungannya dengan penggunaan energi untuk alat gerak. Vakuola kontraktil, alat gerak pada protozoa bermacam-macam, dari yang sederhana berupa pseudoposia sampai flagella dan cilia. Nah, flagella dan cilia merupakan ciri dari Mitygopora dan Celitia, mempunyai kemiripan dalam ultrastruktur, keduanya berupa benang bergetar. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada ciri-ciri dari protozoa. Nah, protozoa itu kan tadi udah dijelasin adalah mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Nah, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, mitokondria. Nah, ciri-ciri umumnya itu sendiri yang pertama, organisme uniselular atau bersel tunggal. Yang kedua ada eukariotik atau memiliki membran nukleus. Yang ketiga ada hidup soliter atau sendiri atau berkoloni atau kelompok ya. Nah, sifat hidupnya kosmopolit, artinya dapat hidup di tempat atau habitat apapun. Berikutnya ada umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang berikutnya ada hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang berikutnya ada protozoa merupakan bagian plankton dari air tawar dan air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi.
Selanjutnya ada sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit, lalu dapat membentuk sista untuk bertahan hidup, dan yang terakhir ada alat gerak berupa pseudopodia, silia, dan flagella. Nah, ciri-ciri protozoa sebagai hewan adalah gerakannya yang aktif dengan silia atau memiliki membran sel dari zat lipoprotein dan membentuk tubuhnya ada yang bisa berubah-ubah. Nah, berikutnya ada morfologi protozoa. Nah, semua protozoa memiliki vakuola kontraktil. Vakuola dapat berperan sebagai pompa untuk mengeluarkan kelebihan air dari sel atau untuk mengatur tekanan osmosis. Nah, jumlah dan letak vakuola kontraktil berbeda pada setiap spesies. Protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif atau bentuk istirahat yang disebut kista. Nah, protozoa pada keadaan yang tidak menguntungkan dapat membentuk kista untuk mempertahankan hidupnya. Saat kista berada pada keadaan yang menguntungkan, maka akan berkecambah menjadi sel vegetatifnya. Protozoa tidak mempunyai dinding sel dan tidak mengandung selulosa atau kitin seperti pada jamur dan alga. Nah, kebanyakan protozoa ini mempunyai bentuk spesifik yang ditandai dengan fleksibilitas ektoplasma yang ada dalam membran sel. Beberapa jenis protozoa seperti Foraminifera mempunyai kerangka luar sangat keras yang disusun dari silikon dan karbon. Untuk yang terakhir dari pembahasan protozoa itu sendiri ada reproduksi dari protozoa. Nah, di situ sudah disediakan gambar, ada yang aseksual dan seksual. Nah, reproduksi pada protozoa secara aseksual atau ameba dan flagellata penginfeksi manusia. Reproduksi aseksual umumnya adalah pembelahan biner. Sebagian lagi protozoa melakukan reproduksi seksual dengan penyatuan sel generatif atau sel gamet atau dengan penyatuan inti sel vegetatif. Nah, reproduksi seksual dengan penyatuan invegetatif disebut konjugasi. Pembelahan longitudinal dan transversal masing-masing terjadi pada flagellata dan ciliata. Endidiogeny adalah pembelahan aseksual dan terjadi dalam sel dan terlepas menghasilkan dua anakan. Nah, endodiogeny ini terjadi pada toxoplasma, pada apikompleksa. Pembelahan aseksual disebut schizogeny. Schizogeny adalah pembelahan nukleus menjadi beberapa anakan diikuti pembelahan sitoplasma sehingga menghasilkan merosit bernukleus tunggal kecil pada plasmodium. Toxoplasma dan Apisampexa lainnya siklus seksual meliputi produksi gamet. Fertilisasi gamet menghasilkan zigot, kristalisasi zigot menjadi oosit, dan pembentukan protozoid dalam oosit. Nah, beberapa protozoa memiliki siklus hidup kompleks dan memerlukan dua inang berbeda. Beberapa protozoa hanya melibatkan satu inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang dari presentasi kami. Kami juga mohon maaf, semoga video ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.